Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mengawali kegiatan kita ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah penyelenggara kehidupan, puji syukur kembali kami haturkan ke depan hadirat-Mu. Karena hanya atas berkat penyertaan-Mu, kami masih dapat menikmati hari yang baru ini. Pada kesempatan ini, kami akan merenung dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan ini dapat kami terapkan dan kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya, Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kasih yang melipat gandakan. Demikian tema permenungan saya pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kasih merupakan suatu keadaan di mana adanya perasaan sayang, saling peduli, merasa suka kepada sesuatu, baik itu manusia maupun benda-benda. Kasih dalam teologi Kristen dipahami oleh Thomas Aquinas sebagai persahabatan manusia demi Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita pun diharuskan saling mengasihi dan saling berbagi kasih kepada siapa saja, seperti yang dilakukan oleh Yesus pada hari ini. Kita mungkin seringkali mengalami situasi di mana kita merasa kekurangan. Dalam situasi ini, seringkali kita enggan atau merasa ragu untuk saling berbagi dengan orang lain.
kita berpikir untuk diri sendiri saja kurang, apalagi untuk berbagi. Tentu saja pasti lebih berkurang. Kisah dalam Injil hari ini menguatkan kita bahwa ketika kita berbagi dengan disadari oleh cinta kasih, apa yang kita bagikan akan dilipat gandakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di akhir permenungan ini, saya mengajak kita semua untuk selalu berbagi dengan kasih. Seperti lirik lagu yang sedang viral saat ini. Di setiap doa, Kopunama selalu saya tutup dengan kata amin. Demikian juga, kebaikan yang kita lakukan harus sampai pada tingkat mendoakan. Itulah kasih yang sesungguhnya. Semoga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah merenung dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akhiri dengan doa. Allah yang kekal dan kuasa, terima kasih untuk penyertaan-Mu ini. Semoga firman-Mu yang telah kami dengar dan telah kami renungkan bersama dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.